teman-teman, pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang materi kelompok kami, yaitu tentang Internet of Things. Jadi sebagaimana yang kita tahu, teknologi pada saat ini itu sudah berkembang sangat pesat, sehingga para perusahaan sudah mengembangkan teknologi mereka untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya salah satu teknologi yang sudah dikembangkan yaitu Internet of Things. Salah satu contoh Internet of Things pada kehidupan sehari-hari yaitu seperti smart home. Apa itu smart home? Smart home adalah salah satu contoh IoT yang dimana perangkat elektronik seperti kipas angin, AC, TV dihubungkan melalui internet. Dengan adanya IoT, kita bisa mematikan dan menghidupkan alat elektronik tersebut saat berada di luar rumah. Oke, jadi bagaimana perkembangan dan sejarah IoT atau biasa disebut Internet of Things? Pada tahun 1989, John Ramke menghubungkan atau mengkoneksikan pemanggang rotinya melalui internet, yang dimana dia bisa mengendalikan pemanggang roti tersebut dari komputernya. Hingga pada tahun 1999, Kevin Ashton meluncurkan teknologi terbarunya yaitu RFID atau biasa disebut Radio Frequency Identification. Karakteristik Internet of Things. 1. Big Analog Data. Big data terbesar yang dapat diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat alamiah seperti cahaya, sinyal, getaran, dan sebagainya. Kedua, Perpetual Connectivity. Perpetual Connectivity yang menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Ketiga, Really Real Time. Sesuatu yang berhubungan dengan unsur dari IoT, yaitu sensor atau saat data diperoleh. Keempat, The Spectrum of Insight. Berhubungan dengan posisi dalam 5 fase. Yang pertama, Real Time, bergerak, earthly life, dan acid respon. Kelima, immediacy versus deep akan berkaitan dengan komputasi dan solusi IoT. Dalam era digital pertukaran ini dapat dilakukan dengan kecepatan. Artinya di sini dapat berlangsung dengan time to insight pada analistik yang belum sempurna. Keenam, shift left akan berkaitan dengan mendapatkan wawasan yang cepat secara menyeluruh tergolong sulit. Namun tetapi dapat berhasil mengatasi kesulitan itu dan akan mendapatkannya. Drive di sini mendapatkan wawasan tersebut akan menghasilkan komputasi dan analisis data yang canggih sehingga dapat disediakan untuk cloud atau pusat data. Ketujuh, the next V yang akan berhubungan dengan bidang data yaitu volume, velocity, variety, and value. The next V akan berhubungan dengan data yang dikumpulkan sehingga dapat mengakses. Manfaat Internet of Things. Ada beberapa manfaat utama dari Internet of Things, yaitu yang pertama, sebagai monitoring lingkungan. IoT dapat digunakan untuk proses monitoring sehingga bisa menghemat tenaga, tapi harus datang langsung ke lokasinya. Hal ini mempermudah untuk pengambilan suatu keputusan yang dilakukan dengan cepat. Yang kedua adalah pengelolaan infrastruktur. Dalam hal ini, IoT digunakan untuk mendeteksi suatu kondisi karena kemampuan IoT dipakai untuk manifest dapat lebih cepat tersedia. Yang ketiga yaitu sensor peralatan. Dalam sensor peralatan, IoT digunakan dapat mengukur peralatan dan dapat memberikan informasi layanan dari mesin atau peralatan tambang. Yang keempat yaitu bidang kesehatan. Teknologi IoT digunakan dalam bidang kesehatan seperti peralatan dokter karena lebih dapat terhubung dengan internet sehingga dapat proses pemeriksaannya lebih cepat dilakukan. Kelima yaitu otomasi gedung dan perumahan. Manfaat teknologi IoT dalam hal ini adalah pengoperasian barang elektronik yang dapat dilakukan dengan mudah. Unsur dari Internet of Things atau IoT. Untuk mendukung kinerja dari Internet of Things, ada beberapa unsur yang mempengaruhi kinerja dari IoT itu sendiri. Yang pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kinerja dari artificial intelligence adalah berperan untuk menganalisis dan memutuskan hubungan dengan informasi. Dalam konsepnya, kinerja IoT tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ikut sertanya artificial intelligence dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, konektivitas. Untuk meningkatkan konektivitas, dari IoT dapat membuka jaringan baru maupun jaringan yang dikhususkan untuk IoT. Yang ketiga, penggunaan sensor.
Karena di sini sensor dapat mendefinisikan instrumen dari program serta mengubah iot menjadi lebih baik. Karena mampu mengubah iot dari jaringan yang standar yang masih pasif menjadi sistem yang lebih aktif serta mampu mengintegrasikan ke dalam sistem aktivitas. Unsur-unsur Internet of Things. Untuk mendukung kinerjanya, Internet of Things membutuhkan beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu AI atau kecerdasan buatan. Prinsip kerja dari AI yaitu menganalisis dan memutuskan apakah informasi tersebut berguna atau tidak. Tanpa ikutsertanya AI, Internet of Things tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah koneksivitas. Koneksivitas dalam IoT bisa menggunakan jaringan baru maupun jaringan yang dibuat secara khusus. Hal ini karena tidak tersedianya jaringan dari si penyedia. Ketiga adalah sensor. Sensor menjadikan IoT menjadi unik dan lebih baik daripada teknologi yang lain. Karena sensor mampu mengidentifikasi instrumen dari program. Yang keempat adalah keterlibatan aktif. Engagement masih sering digunakan dalam teknologi umum dan aktif, namun IoT menawarkan paradigma baru bagi konten aktif, proaktif, dan layanan keterlibatan. Kelima dan yang terakhir adalah perangkat berukuran kecil. Perangkat berukuran kecil mampu membantu IoT dalam meningkatkan kecepatan, stabilitas, dan fleksibilitas dalam penggunaan dan pengembangannya. Perangkat ini memang berukuran sangat kecil, kuat, serta murah, dan biasanya selalu efisien perkembangannya dari masa ke masa. Komponen Internet of Things. Teknologi IoT sendiri memerlukan komponen dasar yang pastinya dapat mendukung kinerja dan setiap prosesnya. Adapun komponen yang mempengaruhi yang pertama yaitu Things, suatu objek untuk melakukan pengumpulan data yang sudah dilengkapi dengan sensor. Proses yang terjadi yaitu untuk melakukan proses pengumpulan data yang akan ditransferkan melalui jaringan aktuator, dan konsep kerjanya menggunakan sensor yang melekat secara fisik. Yang kedua yaitu gateways, merupakan sarana yang disediakan untuk melakukan konektivitas dari beberapa bagian cloud. Yang ketiga yaitu cloud gateway, adalah suatu fasilitas yang diberikan untuk mentransmisikan data dengan aman yang terjadi antara gateway bidang dan sensor cloud Internet of Things. Yang keempat, streaming data processor. Pada bagian ini berfungsi untuk melakukan kepastian antara transisi input data yang efektif ke sumber data dan aplikasi kontrol. Yang kelima, data lake berfungsi sebagai wadah yang akan digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh perangkat yang berhubungan dengan format lain. Yang Big Data Warehouse. Pada bagian ini berfungsi untuk memfilterkan data dan pemrosesan yang dilaksanakan untuk diekstraksi dari tempat penyimpanan. 7. Machine Learning and the Models ML Generates. Pada bagian ini merupakan proses pembelajaran mesin dengan peluang pembuatan untuk model yang lebih tepat serta lebih efisien dalam pengaksesan aplikasi kontrolnya. 8. Data Analytics. Pada bagian ini dapat menggunakan data yang tersimpan pada media penyimpan untuk mendapatkan perintah lebih lanjutnya. Ketika melakukan analisis data yang besar tadi akan menunjukkan kinerja perangkat sehingga dapat membantu mengidentifikasi inefisiensi. 9. User Application. Pada bagian ini merupakan komponen perangkat dari sistem IoT yang memungkinkan pengguna untuk dapat terkoneksi dan memberikan opsi untuk dapat memantau dan mengontrol pada bagian-bagian yang lainnya. Dengan aplikasi seluler atau web, pengguna dapat dengan mudah melakukan monitoring.